Di rumah udah siap belum untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Pasti udah siap ya. Adik-adik, Lose mau ajak adik-adik bersyukur atas pernyataan Tuhan selama ini. Selama kita hidup sampai detik ini, Tuhan masih menyertai kita. Betul nggak, Lose? Betul, Lose. Bayangin aja, Lose, burung pipit yang kecil itu aja loh, Lose, dikasihi Tuhan. Apalagi kita, adik-adik, kita pasti lebih dikasihi Tuhan ya, adik-adik. Nah, oleh karena itu, Lose mau ajak adik-adik bersyukur dan kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sebelum kita mau mulai ibadah pada hari ini, yuk kita doa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau sertai, Engkau lindungi kami, dan biarlah Engkau bukakan telinga dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita mau memenangkan pertandingan, kita harus ngapain adik-adik sama Lose? Kalau itu sih pasti harusnya berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh, Lose. Iya benar, Lose. Tapi kalau kita mau menang dari dosa, kita mau menang dari setan, kita harus ngapain, Lose? Apa ya, Lose, kalau begitu ya, Lose? Bagaimana Lose caranya, Lose? Ada satu hal yang bisa bikin kita menang dari dosa, bisa kita menang dari setan, Lose. Apa itu, Lose? Percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Oh, jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus agar kita bisa menang dari setan dan dosa. Iya, Lose. Nah, jadi adik-adik kita harus percaya sama Tuhan Yesus agar kita bisa menang dari setan. Mari kita pujikan Percaya Saja. Kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita mau persembahan ya adik-adik. Adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk bisa persembahannya ditransfer, atau adik-adik simpan terlebih dahulu uang persembahannya sampai kita ibadah tatap muka, nanti uang persembahannya bisa diberikan kepada gereja. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas Kau telah berkati kami ya Bapa. Terima kasih Kau telah berkati Mama Papa ya Tuhan Yesus. Tuhan, di persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus Kau pakai persembahan ini untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus persembahan ini dapat dipakai dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak sebentar lagi mau ngapain? Pastinya kita mau dengar firman Tuhan ya Lose ya? Betul Lose. Nah adik-adik, yuk kita siapkan dulu Alkitabnya sama catatan mingguannya. Kita buka telinga lebar-lebar adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan sama Lose-nya. Nah sebelum kita mau mulai firman Tuhan ini, yuk kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jaya,
pasti semuanya, lo harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, disiapkan Alkitabnya, catatan mingguannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Hilda. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose ada gambar nih yang mau Lose tunjukkan sama adik-adik di rumah. Coba dilihat. Nah, kira-kira kalau adik-adik lihat ini gambarnya indah nggak? Bagus nggak? Pasti bagus ya, indah ya adik-adik, pemandangannya sangat cantik sekali. Nah, kalau adik-adik ingat nih, dulu bangsa Israel dijanjikan sama Tuhan tanah perjanjian. Ingat nggak namanya tanah apa itu? Yo, tanahnya biasanya disebut tanah perjanjian. Tanah Kanaan adik-adik. Benar sekali, tanah Kanaan. Lah, kurang selangkah lagi nih bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan itu. Wah, bahagia sekali ya adik-adik. Nah, pada saat bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan itu, suatu hari Tuhan mengajak Musa untuk naik ke atas gunung adik-adik. Kira-kira apa yang mereka lakukan adik-adik? Coba kita lihat Alkitab kita ya, kita baca bersama-sama. Di kitab Ulangan pasal 34. Kitab Ulangan pasal 34 ayat yang keempat. Lose akan membacakan untuk kita semua ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Wah adik-adik, ternyata Tuhan mengajak Musa ke atas gunung untuk memperlihatkan tanah Kanaan. Seperti gambar yang Lose tunjukkan tadi adik-adik. Pada saat Musa melihat tanah Kanaan itu, wah Musa sangat senang ya. Musa sangat gembira bisa melihat tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan yang sangat indah. Tapi adik-adik, Musa tidak bisa menginjakkan kaki di sana. Tidak bisa datang ke sana bersama dengan bangsa Israel. Loh kenapa Lose? Karena Musa akan mati adik-adik. Musa akan meninggal. Loh kenapa kok Musa meninggal Lose? Iya adik-adik, pada saat itu, pada saat Musa memimpin bangsa Israel, Musa melanggar perintah Tuhan. Maka dari itu Musa tidak bisa menikmati tanah Kanaan. Tuhan mengambil nyawanya Musa adik-adik. Wah, coba ini ada gambarnya pada saat Musa naik ke atas gunung sama Tuhan. Nah adik-adik, setelah Tuhan menunjukkan tanah Kanaan kepada Musa, Musa pun mati adik-adik, Musa meninggal. Dan bangsa Israel sangat sedih adik-adik. Bangsa Israel semuanya menangis meratapi kepergian Musa. Menangis ya adik-adik, sedih sekali ditinggal sama Musa. Mereka bangsa Israel ini nangis selama 30 hari. 30 hari adalah 1 bulan ya adik-adik. Lalu siapa Lose yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan? Yuk kita baca Alkitab kita supaya kita tahu siapa yang menggantikan Musa adik-adik. Kita baca di kitab Ulangan pasal 34 ayat 8b sampai ayat yang ke-9. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya.
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wah, ternyata yang menggantikan Musa itu adalah Yosua, adik-adik. Setelah kesedihan itu, setelah bangsa Israel sedih ya meratapi kepergiannya Musa, Yosua menggantikan Musa, adik-adik. Jadi Yosua lah yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Coba kita buka Alkitab kita lagi. Di kitab Yosua pasal yang pertama, yang ke-1, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Wah, akhirnya Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berkemas-kemas, mengemasi tenda-tendanya, barang-barangnya, dan membawa bekal, adik-adik. Karena bangsa Israel akan berjalan untuk menuju ke Kanaan selama 3 hari. Lumayan lama ya. Makanya bangsa Israel bawa bekal. Nah, setelah dalam perjalanan adik-adik, ternyata bangsa Israel ini nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh sungai. Mereka semua nggak bisa berenang di sungai itu. Kalau mereka berenang, mereka akan mati. Di sungai itu juga tidak ada jembatannya, adik-adik. Bagaimana bisa bangsa Israel berjalan ke tanah Kanaan? Nah, akhirnya Tuhan memerintah Yosua untuk menyuruh imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan itu berjalan ke tepi sungai dan kakinya menginjakkan air itu. Jadi kakinya si imam ini harus masuk ke air itu ya, di air sungai Yordan itu. Nih, ini loh ada gambarnya, bisa dilihat ya. Nah, pada saat itu imam ini yang sedang berdiri di tepi sungai Yordan, tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah. Ya, air sungainya terbelah, adik-adik. Jadi kelihatan daratan. Akhirnya bangsa Israel pun berbondong-bondong berjalan untuk memasuki tanah Kanaan. Ini loh, ada gambarnya juga nih. Akhirnya bangsa Israel pun selamat, adik-adik, menuju ke tanah Kanaan tadi tanpa ada yang mati. Nah, setelah bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan nih, Yosua memanggil 12 anak laki-laki yang sudah besar, yang sudah dewasa ya, untuk mengambil batu-batu besar yang ada di tengah-tengah sungai Yordan itu, adik-adik. Jadi anak laki-laki yang besar-besar ini badannya, mereka mengambil batu itu lalu diletakkan di tanah Kanaan itu, adik-adik. Semuanya diletakkan di sana. Nah, Yosua pun mengambil 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Yosua membangun sebuah tugu. Jadi di tengah-tengah sungai Yordan itu Yosua membuat tugu, adik-adik. Yosua membuat tugu ya. Akhirnya tugu itu sudah selesai dibangun di tengah-tengah sungai Yordan itu. Para imam pun berjalan menuju ke tanah Kanaan, adik-adik. Yosua pun juga. Akhirnya air sungai Yordan itu kembali lagi. Jadi daratannya udah gak kelihatan lagi, adik-adik. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Yosua, adik-adik? Tadi kan ada 12 anak laki-laki yang besar-besar bawa batu dari tengah-tengah sungai Yordan itu ya, adik-adik, yang disuruh Musa tadi. Nah, Yosua ini juga membangun tugu, adik-adik, di daratan ya. Jadi buat tugu yang kedua ini di daratan, adik-adik. Kira-kira untuk apa? Untuk apa tugu ini dibuat sama Yosua? Nah, untuk mengingatkan kepada keturunan dari bangsa Israel, adik-adik, bahwa mereka semuanya selamat. Selama 40 tahun lamanya mereka dipimpin sama Musa. Mereka mengalami banyak musibah, tapi Tuhan tetap menyertai mereka, adik-adik. Akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan itu dengan selamat. Karena dengan dibangunnya tugu ini,
supaya semua bangsa Israel dan keturunan bangsa Israel ingat bahwa janji Tuhan itu sudah tergenapi. Bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Nah, kalau bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan, berarti bangsa Israel sudah senang dong, sudah bahagia ya. Mereka sudah tidak lagi diperbudak, mereka sudah tidak lagi kelaparan, mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Jadi ternak-ternak mereka dilepas, hewan-hewan mereka dilepas, bisa makan di sana. Karena tanah Kanaan itu adalah sudah ditempati oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, Tuhan juga mempunyai janji loh sama kita. Ada yang ingat nggak janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan yang pertama, adik-adik, Tuhan akan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus diri kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, janji yang pertama sudah digenapi ya sama Tuhan. Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus diri kita semua, adik-adik. Terus loh, janji Tuhan yang kedua apa nih? Nah, janji Tuhan yang kedua adalah barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan diselamatkan, adik-adik. Barang siapa yang mau menaati firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Nanti kita akan masuk surga bersama dengan Tuhan selamanya, adik-adik. Nah, siapa sih yang nggak mau masuk surga? Pasti semuanya mau ya. Adik-adik di rumah pasti juga mau masuk di surga. Di surga itu enak, kita bisa sama-sama Tuhan di sana selamanya lagi. Nggak ada kejahatan, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang mencuri. Semuanya orangnya baik-baik. Nah, pasti semuanya adik-adik mau kan masuk surga? Saya juga mau. Nah, kalau kita mau masuk surga, kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita juga harus menaati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan sampai sini adik-adik. Jangan lupa untuk dilakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menaati firman Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti bangsa Israel tadi, diberikan tanah Kanaan. Nanti kalau kita juga mau taat sama Tuhan, mau percaya sama Tuhan, Tuhan juga akan menggenapi janjinya untuk membawa kita ke surga bersama dengan Tuhan selamanya. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, jangan lupa adik-adik di rumah dicatat catatan mingguannya dan dihafalkan ayat hafalannya ya. Oke, kalau sudah kita mau berdoa dulu, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami, bahwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menaati segala firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah selesai mendengar firman Tuhan ya? Bagaimana firman Tuhannya hari ini? Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, minta tolong pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, yuk kita pujikan terima kasih Tuhan.
Adik-adik, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik.